Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita lanjutkan dengan topik atau dengan bahasan penggunaan software atau piranti lunak dalam perhitungan respon gerakan kapal pada kondisi gelombang reguler. Sekali lagi, respon gerakan kapal akibat gelombang reguler dengan bantuan piranti lunak atau software. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengingat yang saya tampilkan ini adalah SIP desain spiral yang menunjukkan proses desain kapal atau tahapan desain kapal dimulai dari desain lambung sampai dengan analisis di kekuatan lambungnya. Disebut spiral karena proses ini berulang. Jadi ketika analisis kekuatan sudah selesai dilakukan, maka tahapannya kembali ke desain lambung. Nah, tahapan yang seperti ini akan menjadi final design, mulai dari preliminary design atau initial design sampai ke tahapan detail design atau kontrak design. Ya, maka kalau melihat tahapan-tahapan yang seperti ini, tentunya akan sangat banyak dibutuhkan sumber daya yang kompleks. Ya, maka keberadaan software akan diharapkan sangat membantu dalam penyelesaian proses ini. Salah satu software atau piranti lunak yang wajib dikuasai. Wajib di sini bukan berarti satu-satunya, tetapi minimal yang harus bisa dikuasai oleh para naval arsitek tidak lain tidak bukan adalah produk keluaran Bentley, MagServe. Ya, sekali kita menginstall MagServe, kita akan dapatkan 6 paket software. Nah, kalau dikaitkan dengan SIP desain spiral yang sudah kita bahas tadi, software MagServe merupakan salah satu software yang powerful. Powerful di sini sudah cukup mewakili dalam menyelesaikan tahapan atau setiap proses dalam desain kapal. Sekilas sebagai contoh, di sini satu adalah ada MagServe Modeler. MagServe Modeler ini mewakili di hal desain, di sini di tahap hal desain lambung, dan sekaligus dapat mengenerate karakteristik badan kapal atau lambung kapal di bawah syarat. Nah, MagServe Modeler ini merupakan inti dari MagServe yang lain, karena semua MagServe lainnya itu adalah lebih ke analisis. Misalkan saja yang kedua di sini ada perhitungan hambatan. Maka perhitungan hambatan di MagServe bisa diwakili atau bisa dilakukan dengan MagServe Resistance di sini. Begitupun juga di sini ada tahapan selanjutnya, ada stability. MagServe stability di sini akan mampu menghitung stabilitas kapal, baik index stability, probabilistic stability maupun kekuatan memanjang kapal. Ya. Nah, selanjutnya adalah strength di sini. Ada tahapan menganalisis dan mendesain konstruksi sekaligus kekuatannya. Nah, analisis kekuatan di sini diwakili oleh MagServe Structure sebagai initial structural design software, juga MagServe Multiframe untuk structural strength analisisnya. Nah, sekarang yang kita bahas di pembelajaran yang saat ini, kita akan fokus di penggunaan atau operasional MagServe Motion untuk menganalisis atau menghitung kemampuan olah gerak kapal yang dalam SIP desain spiral disebut seakeeping. Kita sudah banyak membahas teori yang melatar belakangi tentang seakeeping ini. Nah, sekarang kita akan koneksikan apa yang sudah kita bahas dengan operasional software atau piranti lunak sebagai alat bantu. Maka sekali lagi saya tidak sering atau tidak lupa mengingatkan bahwa setiap orang itu selalu akan pasti bisa mengoperasikan software, tetapi dengan satu objek yang sama
dengan satu tools yang sama, 1, 2, 3 desainer itu bisa jadi akan menghasilkan hasil yang berbeda. Maka mengingat hal seperti ini sangat diperlukan pemahaman mengenai teori dasarnya atau theoretical backgroundnya, karena setiap software pada dasarnya itu sangat banyak input atau asumsi-asumsi yang harus diinputkan manual oleh operator. Ya. Oke, saya lanjutkan. Maka hari ini kita akan fokus di gelombang reguler yang mengakibatkan respon gerakan kapal. Ya. Selanjutnya, dalam analisis seakeeping kita ingat sekali lagi tujuan akhir kita adalah di 4 poin ini, ya. 4 poin ini: 1, kriteria seakeeping, batasan tinggi gelombang, operabilitas, dan yang terakhir adalah indeks kenyamanan. Tujuan akhir analisis seakeeping ini akan bisa dicapai hanya ketika respon gerakan kapal di perairan tempat kapal beroperasi itu bisa diketahui. Ya, respon gerakan kapal di perairan tempat di mana kapal tersebut beroperasi harus diketahui dulu, sehingga kita akan bisa tahu atau bisa dapatkan tujuan akhir seakeeping ini. Nah, respon gerakan kapal pada gelombang laut di perairan tersebut hanya dan hanya bisa diperoleh apabila 2 variabel ini sudah dilakukan. 1 adalah RAO. RAO di sini menginterpretasikan atau merepresentasikan respon gerakan kapal pada gelombang reguler. Ya, yang kedua variabelnya adalah energi gelombang yang merepresentasikan kondisi gelombang acak. Ya, maka 2 variabel ini harus diketahui dulu untuk bisa tahu respon gerakan nyatanya, realnya. Nah, khusus untuk pembelajaran hari ini kita akan fokus pada apa yang disebut dengan response amplitude operator dan bagaimana cara menghitungnya dengan bantuan software Maxsurf Motions. Kita langsung ke software Maxsurf-nya. Ini adalah tampilan awal dari Maxsurf Motions yang akan kita bahas kali ini, ya. Nah, tampilan awal sebenarnya kita bisa reset di window sini, window restore default layout. Ini tampilan awal defaultnya, ya. Nah, kalau melihat tampilan awal ini dibanding dengan Maxsurf yang lain, kita akan bisa tahu perbandingannya. Yang paling kiri bawah, di kiri bawah ini adalah Maxsurf Motion, tampilan Maxsurf Motionnya. Di atas Maxsurf Resistance, bagi yang sudah pernah mengoperasikan akan sangat familiar dan identik bahwa ada beberapa menu, 1, 2, ada 8 atau 7 di sini, ya. 8 menu, ya. Sama Maxsurf Motion pun juga 8 menu, yang mana menu utamanya adalah di menu analisis. Sama sederhana saya bilang, karena kalau dibandingkan dengan Maxsurf Stability, betul ada 8 menu yang sama, tetapi kalau diklik menu-menunya akan ditampilkan beberapa sub menu yang sangat kompleks, ya. Maka yang akan kita lakukan hari ini sederhana, simple, tidak sekompleks apabila kita akan mengoperasikan Maxsurf Stability, ya. Maka dari menu-menu 8 ini yang paling utama kita di menu analisis, ya. Kita di menu analisis, dan kalau kita ingat lagi yang saya sampaikan di awal bahwa topik kita adalah menghitung respon gerakan kapal akibat kondisi gelombang reguler. Nah, karena kata kuncinya adalah gelombang reguler,
maka langkah terakhir dalam pengoperasian Max Surf Motion hari ini adalah ada pada menu Calculate RAO, ya. Maka kita coba lakukan. Kita awali dengan Open Design, ya. Kita awali dengan Open Design bahwa semua Max Surf package baik resistance, stability, structure maupun Max Surf Motion ini manggilnya atau intinya ada di Max Surf Modeler-nya, ya, di MSD-nya. Kita coba satu dulu, kita panggil, harus dulu di open. Kita bisa lakukan dengan Open Design, ya. Nah, kalau kita baru pertama kali melakukan analisis ini, maka yang dibuka adalah Open Design di sini. Nah, open yang lain kita disediakan Open Max Surf Motion Data dan Open Max Surf Motion Result. Ini berarti ketika nanti kita mau men-save satu pekerjaan, menyimpan, kita harus menyimpan sebuah analisis dalam dua file. Satu berupa file Max Surf Motion Data yang bertipe SKD, skipping data, ya. Yang kedua adalah bertipe SKR, skipping result, ya. Jadi dua ini harus kita simpan untuk memanggil lagi file yang sudah pernah kita kerjakan. Karena kita baru mulai analisis, maka kita Open Design dan MSD yang kita munculkan. Nah, kalau kita lihat di awal, yang dipanggil di awal di perspektif, saya zoom dulu. Oke, saya mau menjelaskan dulu. Yang pertama yang tampil di sini adalah satu file MSD yang sudah kita desain di modeler. Max Surf Motion akan membaca otomatis posisi AP, after perpendicular, posisi midship, dan posisi forward perpendicular. Termasuk juga baseline di sini, ya, baseline, 0 point, Max Surf akan otomatis membaca, ya. Nah, termasuk satu yang paling penting adalah yang garis kuning ini adalah syarat airnya. Maka kalau kita mau mengubah syarat air di sini, kita bisa lihat di frame of reference, data frame of reference di sini. Nah, maka kita akan tahu bahwa kapal ini mempunyai syarat 2 meter. Apabila kita mau mengubah syarat kapal, ternyata bukan 2 meter, ternyata mungkin 3 meter atau mungkin angka yang lain. Sayangnya kita tidak bisa mengubah langsung di sini di Max Surf Motion. Maka yang bisa kita lakukan adalah kembali ke Max Surf Modeler dan mengubah nilai syaratnya untuk kemudian dipanggil lagi di Max Surf Motion ini. Jadi sekaligus tahap pertama untuk mencek adalah apakah di data frame of reference ini semua variabel-variabelnya atau semua parameternya ini sudah betul atau sudah benar. Apabila belum, maka kembali ke modeler, di set lagi, terus dipanggil lagi di Max Surf Motion ini, ya. Terus yang selanjutnya yang perlu saya jelaskan di awal ini adalah posisi titik-titik ini, ya. Satu adalah posisi titik buoyancy. Max Surf Motion akan secara otomatis membaca posisi titik buoyancy baik secara vertikal maupun secara longitudinal atau memanjang berdasarkan volume displacement kapal ini. Seperti yang kita tahu, titik buoyancy adalah titik berat dari volume lambung kapal yang tercelup, ya. Maka posisinya tergantung dari volume displacement. Yang kedua adalah posisi titik flotation, center of flotation di sini. Sekali lagi, posisi titik flotation baik secara vertikal maupun secara longitudinal, Max Surf Motion akan membaca secara otomatis.
Titik flotation secara vertikal akan terbaca otomatis sesuai dengan syarat airnya. Pasti akan menempel pada syarat airnya. Kenapa? Karena titik flotation secara teorinya adalah merupakan titik berat dari water plane area, ya, atau luas bidang garis air. Maka dari situ secara longitudinal, secara memanjang pun titik flotation ini akan membaca dari bidang garis air yang ada. Titik yang ketiga adalah titik gravity, ya, titik gravity atau titik berat. Titik gravity atau titik berat, Maxwell motion akan secara otomatis menaruh posisinya LCG, ya, longitudinal center of gravity. Titik berat secara memanjang, Maxwell motion akan secara otomatis menaruh posisi titik ini sejajar dengan titik buoyancy, ya, sejajar dengan titik buoyancy-nya. Tetapi secara vertikal kita akan mendefinisikan sendiri, ya, perbedaannya itu. Jadi kalau flotation dan buoyancy semuanya digenerate otomatis oleh Maxwell motion, tetapi lain untuk titik berat. Titik berat ini khusus untuk KG, kill to gravity, atau VCG, vertical center of gravity, kita bisa input manual, ya. Itu sebagai awalan untuk tahu dan sekaligus merefresh apa yang sudah kita pelajari di mata kuliah teori bangunan kapal dan harus tahu dulu sebelum kita lanjutkan. Oke, jadi kalau itu sudah, maka kita bisa lanjutkan ke menu analisis. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, langkah terakhir kita adalah calculate RAO di sini, ya. Kenapa calculate RAO? Karena kata kuncinya adalah kondisi gelombang reguler. Yang ditunjukkan oleh RAO itu adalah amplitudo gerakan, ya. Yang ditunjukkan oleh RAO itu nanti adalah amplitudo gerakan. Mari kita lihat di teorinya sekilas. Nah, yang ditunjukkan oleh RAO itu adalah angka, ya, nilai respon gerakan kapal di gelombang reguler saja, ya. Respon gerakan itu ada dua seperti yang kita pelajari, ada gerakan translasi dan ada gerakan rotasi. Maka RAO itu yang mana? Ya, dua-duanya. Ada RAO gerakan translasi dan RAO gerakan rotasi. RAO gerakan translasi ada surge, sway, dan heave, ya. RAO atau gerakan rotasi ada yaw, ada roll, ada pitch. RAO itu yang mana? Ia meliputi 6 derajat kebebasan itu, ya. Jadi kalau secara teori RAO itu adalah perbandingan antara amplitudo respon gerakan kapal di gelombang reguler terhadap amplitudo gelombangnya, ya. Maka kalau amplitudo gerakan translasi adalah meter, amplitudo gelombang juga adalah meter, maka sering disebut bahwa RAO ini tidak berdimensi. Tetapi kalau kita disuruh membaca, contohnya di sini adalah gerakan heave. Gerakan heave di sini RAO-nya menunjukkan 1,6. Artinya adalah bahwa RAO gerakan heave sebesar 1,6 meter, ya, 1,6 meter pada 1 meter amplitudo gelombang, gitu, ya. Nah, kalau untuk pitch bagaimana? Karena pitch itu merupakan gerakan rotasi, maka pembacaannya adalah RAO gerakan pitch adalah maksimum adalah sebesar, misalkan di sini 1,2 radian untuk 1 radian amplitudo kemiringan gelombang, ya. Nah,
Biasanya di sini bisa menggunakan satuan yang lain, misalkan degree per degree, derajat per derajat, ya. Nah, yang jelas bahwa kalau translasi itu menggunakan meter, kalau rotasi itu menggunakan satuan angular, radian ataupun derajat, ya. Jadi itu membedakan cara membacanya. Nah, amplitudo gerakan RAO ini dihitung pada sejumlah atau beberapa jumlah gelombang reguler, ya. Setiap gelombang reguler memiliki satu nilai frekuensi, ya, seperti yang sudah pernah kita bahas. Saya ulangi, amplitudo gerakan atau RAO itu dihitung pada sejumlah gelombang reguler. Ya, kalau kita ingat bahwa gelombang acak itu merupakan superposisi atau penjumlahan dari ribuan, ratusan atau jumlah yang tak berhingga dari gelombang reguler. Nah, ini amplitudo gerakan yang di sini RAO itu dihitung pada sejumlah gelombang reguler, yang mana setiap gelombang reguler itu punya satu nilai frekuensi. Jadi kalau kita lihat di kurva RAO ini, ya, kurva RAO itu menunjukkan sekumpulan nilai RAO pada sejumlah gelombang reguler yang diwakili oleh frekuensi gelombang ini. Satu nilai frekuensi gelombang berarti satu gelombang reguler, ya. Jadi kalau di sini ada 10 nilai frekuensi gelombang, maka ada 10 gelombang reguler, ya. Jadi kalau di sini ada frekuensi papasan, sini ada frekuensi papasan, nanti akan kita bahas tentang perbedaan frekuensi gelombang dan frekuensi papasan. Tapi poinnya adalah bahwa RAO itu merupakan rasio. Nah, sekumpulan RAO itu biasanya diwujudkan pada penyajian bentuk kurva, ya. Nah, pembacaan lain dari kurva ini pada frekuensi rendah, ini ya, pada frekuensi rendah. Frekuensi rendah berarti periode tinggi. Periode tinggi berarti waktu yang diperlukan untuk mencapai satu siklus gelombang adalah tinggi, ya. Maka kalau melihat itu, kita bayangkan gelombangnya terbentuk landai, ya. Karena frekuensi kecil dan periode gelombang tinggi, maka gelombang yang terbentuk, kontur gelombang atau elevasi gelombang yang terbentuk adalah landai. Pada kondisi demikian, kurva RAO cenderung untuk mengarah ke nilai 1. Artinya apa? Artinya nilai 1 disebut unity, artinya pada kondisi frekuensi gelombang yang kecil, respon gerakan kapalnya itu akan bergerak sederhana mengikuti naik turunnya gelombang, ya. Jadi dikenal dengan kondisi platforming, ya, biasanya, atau contouring, maaf, ya, contouring. Jadi mengikuti kontur gelombangnya, Nah, sebaliknya di frekuensi gelombang yang bernilai tinggi, frekuensi gelombang yang bernilai tinggi artinya adalah periode gelombang bernilai kecil. Periode gelombang bernilai kecil berarti untuk mencapai satu siklus gelombang itu diperlukan waktu yang kecil. Maka kalau kita analogikan, pemahaman ini akan mirip seperti bentuk polisi tidur. Kalau kita lihat, ya, bentuk polisi tidur yang mana dalam 1 detik itu terjadi banyak siklus gelombang. Pada kondisi demikian, pada frekuensi tinggi, maka gerakan kapal akan cenderung mengarah ke nilai 0. Kenapa? Karena pengaruh dari banyaknya gelombang-gelombang kecil itu akan mengakibatkan gerakan seperti tidak terasa
atau seolah-olah kapal itu tidak bergerak. Ya, kalau kita melewati posisi tidur, baik pakai motor maupun mobil, kalau kita lewat, kita seperti tidak bergerak, ya, deg 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 gitu terus, seolah-olah tidak bergerak. Maka kecenderungan kurva RAO yang seperti ini itu akan menjadi kunci benar atau salahnya dari analisis yang kita lakukan. Ya, sekali lagi di sini kita fokus di gerakan osilasi murni. Gerakan osilasi murni adalah gerakan yang mempunyai gaya pengembali, ya, tanpa ada beban eksternal, maka secara alami benda tersebut akan kembali ke posisi semula, meliputi 3 gerakan: heaving, rolling, dan pitching, ya. Nah, di antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi itu kita akan dapatkan daerah kritis di sini, ya, daerah kritis yang memang di sini ada titik merah dan tanda biru di sini, ya, tanda biru di sini. Nah, biasanya kapal atau bangunan apung itu akan mengalami gerakan maksimum itu di atas nilai 1, ya, di atas nilai 1. Nah, respon gerakan maksimum ini itu pasti terjadi pada frekuensi ketika terjadi resonansi, ya. Jadi kita bisa tahu di sini frekuensi 1,4 itu adalah frekuensi resonansi, ya. Itu adalah frekuensi ketika resonansi terjadi. Resonansi terjadi ketika frekuensi dari eksitasinya atau frekuensi dari gaya yang mengakibatkan gerakan itu sama dengan frekuensi naturalnya, ya. Jadi frekuensi resonansi itu akan terjadi ketika frekuensi gelombang, ya, dalam hal ini gelombang sama dengan frekuensi natural, ya. Jadi kita akan bisa tahu dari pemahaman ini bagaimana untuk mencegah atau memberikan solusi agar gerakan kapal yang terjadi jangan sampai terjadi nilai maksimum, antara mengubah frekuensi gelombang atau mengubah frekuensi naturalnya, antara menghindari frekuensi gelombang yang menyebabkan resonansi atau membuat frekuensi natural menjauhi frekuensi resonansi, ya. Itu tugas dari desainer atau naval arsitek ketika melakukan analisis seakeeping, ya. Ini cara membaca dulu RAO yang akan kita bahas di pertemuan ini. Nah, selanjutnya ini menunjukkan perbedaan antara istilah frekuensi gelombang dan frekuensi papasan, ya, frekuensi gelombang dan frekuensi papasan di sini. Jadi RAO itu absisnya bisa frekuensi gelombang, bisa frekuensi papasan, ya, pilih salah satu. Nah, bedanya apa? Frekuensi gelombang dan frekuensi papasan. Frekuensi papasan itu adalah banyaknya gelombang yang terjadi ketika gelombang itu berpapasan terhadap satu objek tertentu atau bertemu terhadap satu objek tertentu. Nah, di kurva ini saya mau menjelaskan bahwa frekuensi papasan itu pada satu waktu tertentu itu akan bisa atau akan mungkin bernilai minus di sini, ya, akan mungkin bernilai minus, ya. Pada saat mana? Yaitu pada saat kondisi following sea. Following sea adalah kondisi di mana gelombang datang dan arah laju kapal membentuk sudut 0 derajat, sama arahnya. Jadi apa artinya nilai minus? Ketika satu kapal mengarah ke utara dan ternyata gelombang datang
mengarah ke utara juga, maka kondisi yang terjadi adalah saling berkejaran, ya. Nah, kondisi saling berkejaran ini maka seolah-olah kapal melaju dan gerakan gelombang ini tidak pernah bertemu atau tidak pernah berpapasan, saling berkejaran. Ini merupakan kondisi yang menunjukkan nilai minus. Maka nanti ketika kita merunning Maxwell motion, saya harapkan tidak bingung dengan hasilnya atau outputnya yang bernilai minus, ya. Nah, untuk kondisi 90 derajat atau BIMC, frekuensi gelombang dan frekuensi papasan akan bernilai sama. Untuk gelombang yang datang dari atas, nilai frekuensi papasan selalu akan lebih besar dari frekuensi gelombang, ya. Oke, kita lanjutkan ke Maxwell motion-nya. Kembali bahwa menu utama langkah terakhir adalah di calculate RAO di sini, ya. Tetapi sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan lebih detail, kita akhiri dulu part 1 ini dan kita lanjutkan ke part 2.